besar dari apapun. Layak Engkau disembah, ditinggikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini bicaralah dengan firman-Mu. Bersabdalah dengan firman-Mu. Biar firman-Mu mengikis semua kemanusiaan kami. Keangkuhan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rapi hamba-Mu dan setiap kami di tempat ini. Kiranya firman-Mu yang menerangi setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami mengucap syukur. Kami mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat semua tim Praise and Worship. Saya percaya semua kita boleh merasakan hadirat Tuhan, Tuhan yang hadir, Allah El Shaddai, amin. Ya Bapak Ibu, saya percaya semua kita boleh dilawat oleh Tuhan hari ini, amin. Dia Allah yang lebih berkuasa dari apapun, dari situasi kita, dari keadaan kita, dari perasaan-perasaan kita, dari ketakutan kita, bahkan dari setiap persoalan-persoalan yang akhirnya membuat kita takut dan khawatir. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah kedahsyatan doa dengan iman yang tidak bimbang. Kedahsyatan doa dengan iman yang tidak bimbang dan dampak. Dampak itu artinya pengaruh orang benar yang berdoa dengan yakin. Dengan yakin di sini artinya dengan iman, percaya kepada Kristus dengan semua keberadaannya. Apa dampaknya ketika kita berdoa dengan mempercayai keberadaan Kristus yang begitu luar biasa? Seperti pujian kita tadi, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Pada waktu tadi pujian penyembahan, saya percaya semua kita pasti mendapatkan sesuatu. Pasti ada sisi-sisi dari kemanusiaan kita di mana Tuhan melawat sehingga dia lebih berdaulat, lebih berkuasa untuk menyatakan dirinya kepada kita. Di dalam Markus pasal 11 ayat 20-24 yang menjadi tema kita hari ini, saya akan baca kepada kita semua. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Pada waktu Petrus berkata seperti itu, ada kata-kata yang sepertinya melompat. Ketika Petrus berbicara mengingatkan bahwa ada pohon ara yang pernah dikutuk oleh Kristus dan dia sekarang udah kering. Kemudian pada waktu Yesus melihat pohon ara itu lebat sekali daunnya, lebat sekali. Tetapi dia enggak berbuah bertahun-tahun. Dan akhirnya dikatakan ayat 22, Bapak Ibu coba lihat, ada kata yang tadi melompat. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Tidak sepertinya pada waktu Petrus bicara pohon ara, Yesus mengambil pernyataan Petrus dengan berkata bahwa percayalah kepada Allah. Karena peristiwa itu beberapa bukan pada saat Petrus bicara di sini,
di situ Yesus mengutuk pohon ara. Tapi Petrus teringat bahwa Yesus pernah mengutuk pohon ara itu dan akhirnya pohon ara itu terkutuk dan akhirnya memang mati. Ini satu kisah di mana Kristus satu-satunya ya berdoa untuk melakukan mujizat dengan mematikan pohon ara. Satu-satunya di Alkitab untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, Bapak Ibu, ayat 20 dikatakan Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kemudian ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Jadi waktu kita ngomong sesuatu, untuk kita berkata memindahkan gunung, untuk mencampakkan gunung, untuk menyatakan gunung beranjak, dikatakan asal tidak bimbang hatinya, artinya enggak ragu, enggak takut, enggak khawatir. Dikatakan tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kata kunci untuk melihat kedahsyatan doa menurut perikop ini, untuk kita membuat gunung beranjak, dikatakan percaya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, apa saja, namanya apa saja, semua hal, gak ada yang mustahil. Tidak ada terpilah-pilah, oh ini penyakit yang parah, Tuhan gak bisa sembuhkan. Oh ini masalah bisnis, bisnisnya udah mentok, Tuhan gak bisa kerjakan. Tidak, Alkitab katakan apa saja. Dia ngerti bisnis, dia mengerti tentang ketakutan kita, dia mengerti tentang kekhawatiran kita, dia mengerti tentang kebimbangan kita. Kenapa? Karena memang dialah yang punya langit dan dia juga yang punya bumi. Dialah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Sebabnya apa saja, semua hal, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja. Bapak Ibu hari ini mau minta apa saja, kita rindu nanti setelah firman Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Hari ini firman Tuhan katakan, apa saja engkau bisa buat dia beranjak. Engkau bisa mengusir dia dan mencampakkan dia ke laut. Kenapa? Karena ini janji Allah. Allah berkuasa, Allah dahsyat untuk menjawab doa-doa kita. Amin. Nah Bapak Ibu kita lihat kedahsyatan doa dengan iman. Tadi kita lihat judul firman Tuhan hari ini. Kedahsyatan doa. Kalau kita lihat tadi, gunung bisa beranjak, bisa bergeser. Itu dikatakan apa saja dengan percaya. Artinya kedahsyatan doa itu bisa terjadi kalau kita beriman. Percaya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya berdoa misalnya untuk orang sakit. Mungkin ada orang sakit, mungkin kata dokter gak bisa sembuh. Pada waktu saya berdoa, sekalipun saya belum melihat kesembuhan pada saat itu, saya percaya ada proses di mana Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Walaupun saya belum melihat, saya percaya kesembuhan udah turun atas orang itu. Amin. Karena Alkitab yang bilang dibutuhkan iman sekalipun belum melihat. Kalau Bapak Ibu udah melihat itu gak perlu iman. Tapi belum melihat, misalnya Bapak Ibu bilang aku rindu supaya nanti aku sembuh. Bapak Ibu belum melihat tapi Bapak Ibu berkata Tuhan terima kasih, aku percaya aku sudah sembuh. Kita perlu terus berproses, beriman, percaya kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, dikatakan kalau kita beriman menurut ayat tadi bahwa kita dapat membuat gunung beranjak dan tercampak ke dalam laut.
Saya sedikit menurut backgroundnya sebentar ya Bapak Ibu supaya kita bisa ngerti Bapak Ibu. Bapak Ibu pada zaman itu dikatakan di sini doa dengan iman dapat memecahkan masalah apapun. Tadi memindahkan gunung, doa dengan iman dapat memecahkan masalah apapun dan memampukan kita menghadapi kesulitan apapun. Doa dengan iman, percaya dengan iman itu dapat memecahkan semua masalah kita. Karena tadi dikatakan apa saja dia dapat memecahkan semua masalah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, menurut orang Yahudi pada saat itu konteks ini ya Bapak Ibu, konteks ini dikatakan memindahkan gunung itu merupakan ungkapan Yahudi yang biasa digunakan kepada guru-guru yang bijaksana. Jadi pada saat itu kalau ada guru-guru yang bijaksana sama orang Yahudi, mereka suka dibilang mereka mengumpulkan gunung-gunung. Jadi mereka guru-guru itu bukan mengumpulkan gunung-gunung yang secara fisik, tapi mereka mengumpulkan pergumulan-pergumulan para murid-muridnya, persoalan-persoalan, dan dikatakan yang dapat menyingkirkan kesulitan yang dialami para murid itu disebut pemindah gunung. Jadi guru yang pada saat itu kalau para murid cerita kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu, orang yang bisa menyampaikan, mengumpulkan masalah-masalah itu disebut guru yang bijaksana, yang mereka sebut dengan pemindah gunung. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari konteks ini, maksud saya jangan nanti Bapak Ibu pergi ke Padang, Bapak Ibu minta pindahkan gunung kemari begitu. Artinya Bapak Ibu, persoalan-persoalan apapun yang kita alami, kesulitan-kesulitan apapun yang kita alami, mungkin kita udah putus harap, mungkin kita rasanya udah mentok, mungkin kita rasanya udah gak mungkin lagi, mungkin kita divonis oleh dokter bilang kita sakit ini dan kita katakan ini gak bisa sembuh, ini akan permanen tinggal di dalam tubuh kita. Alkitab katakan apa saja yang kau minta dengan Tuhan itu bisa bergeser, itu bisa dicampakkan ke laut. Artinya ke tempat di mana dia nggak tinggal lagi di dalam hidup kita. Tuhan berkuasa menjawab doa kita, menjawab pergumulan kita, apa saja pun pergumulan kita, apapun ketakutan kita, apapun kekhawatiran kita. Hari ini apa yang membuat kita Bapak Ibu hari-hari ini rasanya sulit sekali. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan yang hebat ada di gereja ini. Dia bergerak di gereja ini. Tuhan berkarya di gereja ini. Dia rindu kita hidup di dalam hal-hal perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Dengan melihat mujizat-mujizat, perkara-perkara yang dilakukan dalam rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita, di dalam bisnis kita. Karena katakan apa saja, hari ini apa yang jadi gunung persoalan kita? Apa yang menjadi masalah kita? Kita bilang Tuhan aku takut Tuhan, Tuhan aku khawatir. Tadi pada waktu menyembah Tuhan, ada satu yang tiba-tiba di dalam hati saya. Tuhan bilang begini, ketika engkau ada dalam hadirat aku, ketika firmanku, kau merasakan bagaimana kuasa hadirat Allah. Sebenarnya di situ aku sedang menghancurkan sisi manusiamu. Sisi manusiamu itu ketakutanmu. Sisi manusiamu itu kekhawatiranmu. Sisi manusiamu itu yang menekan engkau sehingga engkau gak bisa melihat perkara yang besar. Gak sanggup tadi saya katakan ya Tuhan. Hancurkan semua sisi kemanusiaanku yang itu bisa menghambat. Kadang-kadang Bapak Ibu bicara tentang doa ini kan seringkali kadang-kadang nanti kita lihat apa yang menghambat. Padahal Alkitab katakan apa saja semua hal itu bisa Tuhan lakukan. Dengan apa? Kata kuncinya percaya. Amin. Yakobus pasal yang kelima 12 sampai 18 bilang gini. Ini dari tema kita juga. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Bapak Ibu dengar baik. Ini tema doa, tema kita.
Kalau Bapak Ibu ada yang merasa menderita, saya nggak tahu apa yang menyebabkan Bapak Ibu menderita. Alkitab katakan berdoa pada waktu ada penderitaan. Berdoa pada waktu ada pergumulan. Berdoa kepada waktu kita ada dalam sengsara. Berdoa pada waktu kita ada dalam mungkin kita tertekan jiwa kita. Berdoa, kata Alkitab. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu, jadi Bapak Ibu tadi kalau ada gembira itu tadi kita nyanyi. Apa tadi lagunya? Kau yang berjaya. Itu ya tadi. Salah. Nah, itulah saya. Apa tadi Pak? Datanglah dan bertata. Bapak Ibu, kalau kita tadi nyanyi lagu pujian itu, saya ingin kita belajar mengekspresikan. Amin. Pujian penyembahan kita udah baik. Bapak Ibu kalau mau berlutut, nanti kita mau menari, kita mau ayo lakukan semua. Untuk dia sebagai penghormatan kepada dia. Amin. Amin. Wah, tadi saya percaya semua kita lagu-lagu kita sudah mengarah kepada doa-doa yang luar biasa. Berdoa, waktu mau bernyanyi, bergembira, nyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya apa? Mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kalau ada yang sakit, Alkitab katakan berdoa. Kalau ada yang sakit apapun Bapak Ibu di tempat ini, sakit hati, apalagi sakit secara fisik, nggak bisa mengampuni, sakit apapun emosi-emosi kita, perasaan-perasaan kita, hari ini berdoa. Amin. Berdoa. Dia layak penyembuh kita. Dia El Shaddai. Dia Allah Maha Kuasa. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Tadi kita sudah melakukan pengakuan dosa, doa pengakuan dosa. Itu perlu kita lakukan Bapak Ibu, supaya menyadarkan kita betapa kita hidup ini cuma karena anugerahnya. Semua karena kasih karunia-Nya. Sebabnya kita perlu mengaku dosa kita, supaya Dia menguduskan kita terus hari demi hari. Selanjutnya, doa orang yang benar ayat 16. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun. Bapak Ibu coba lihat kedahsyatan doa. Di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, artinya 3,5 tahun. Waktu dia berdoa supaya hujan gak turun, hujan gak turun. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan buahnya. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Bahwa Elia di ayat Yakobus 5 ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama seperti Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Nanti kita akan lihat kejelasannya. Dan ia telah apa? Bersungguh-sungguh berdoa. Manusia yang biasa ini, yang sama kayak kita, dikatakan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bapak Ibu coba kita lihat. Dikatakan kalau dalam King James dikatakan begini, saya lebih suka dilihat Bapak Ibu ya. Ini dikatakan Elia was a man subject to like passion as we are. Dia bilang begini, Elia adalah seorang manusia yang tunduk pada perasaan-perasaan yang sama seperti kita. Elia itu adalah orang yang sering bisa dikalahkan oleh perasaannya. Elia adalah orang yang sering kali enggak dibilang oleh Alkitab, tapi dikatakan Elia dalam King James dikatakan orang yang sering kali tunduk dalam perasaan-perasaan. Perasaan itu macam-macam Bapak Ibu, ada perasaan gembira, ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, ada perasaan mungkin ada banyak. Ada banyak yang membuat perasaan
perasaan-perasaan. Dan Alkitab bilang di dalam kesamaan kita dengan Elia adalah Elia itu sering tunduk kepada perasaannya. Artinya Elia bisa saja malas berdoa. Elia bisa saja Bapak Ibu pada waktu dia minta hujan turun, dia suruh pesuruhnya itu sampai 6 kali. Dia berdoa, dia berlutut, dia suruh, dia katakan kepada pesuruhnya, coba lihat. Waktu dilihat hujan belum turun. Waktu kedua hujan belum turun. Tapi dia tetap berdoa. Bapak Ibu, yang saya mau bilang adalah begini. Sekalipun Elia manusia biasa, dia punya perasaan takut, dia bisa bimbang. Tapi yang menarik, Elia mengalahkan ketakutannya, Elia mengalahkan perasaan manusianya dengan apa? Dengan berdoa. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan tidak meniadakan perasaan kita. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengalahkan perasaan-perasaan takut ini? Bagaimana caranya kita mengalahkan perasaan-perasaan malas mungkin di dalam berdoa? Caranya adalah, yang membuat yang menarik adalah Elia tetap berdoa di dalam perasaan-perasaannya. Elia tetap berdoa. Waktu hujan belum turun, Elia mungkin pada waktu dibilang di pesuruhnya, coba lihat belum, 3 kali belum. Elia mungkin jangan-jangan ini salah. Jangan-jangan ini, aduh kalau ini hujan gak turun bagaimana? Keempat, belum turun. Saya percaya ada perasaan-perasaan yang bergumul sebagai manusia. Pada waktu mungkin kita bisa saja, pada waktu kita ada dalam kesulitan, pada waktu bisnis kita mentok, kita berpikir adakah Tuhan akan menolong. Kita coba lagi, kita berdoa lagi, Tuhan belum buka jalan. Dan sepertinya mentok, kita coba doa lagi, sepertinya mentok. Dan bisa muncul perasaan takut, muncul perasaan khawatir, bimbang, ragu. Tapi perasaan itu dikalahkan dengan apa? Dia datang tetap berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa hari ini perasaanmu? Apa yang sedang perasaan yang muncul dan itu sepertinya mengalahkan kebesaran Tuhan dalam hidupmu? Hari ini datang berdoa sama Dia. Kalau itu ketakutanmu, kalau itu kekhawatiranmu, datang berdoa sama Dia. Datang berdoa. Tuhan tidak menyalahkan perasaanmu. Tuhan tidak menyalahkan apa yang sedang engkau alami dengan perasaan-perasaanmu. Karena satu fakta, Elia pun ternyata pernah tunduk kepada perasaan-perasaannya. Tapi Elia mengalahkan perasaan itu dengan apa? Dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan. Berdoa. Berdoa. Kata berdoa ini singkat. Kecil kalimatnya, tapi saya mau katakan besar kuasanya. Berdoa. Bapak Ibu, saya ajak semua kita berdoa. Berdoa itu ngobrol, ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini perasaanku. Tuhan, ini yang aku alami. Aku datang kepadamu. Mungkin kita mulai takut, apa iya Tuhan jawab doa. Datang lagi Tuhan. Sembah Dia, tinggikan Dia Tuhan. Aku perlu Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Bapak Ibu, dalam kata aslinya, dalam bahasa asli dari manusia biasa sama seperti kita. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan itu adalah homoiopates. Saya nggak akan jelaskan itu dulu ya. Saya akan fokus supaya kita fokus. Itu dalam bahasa Yunani artinya adalah bahwa Elia mewarisi sifat dasar yang sama. Sama kayak kita. Ada sifat dasar apa yang Bapak Ibu tahu dari manusia? Sifat dasar kita ini adalah kita ini manusia berdosa. Kita ini adalah orang yang diampuni. Kita ini adalah orang yang dibenarkan. Kita ini adalah orang yang dilayakan. Sifat dasar yang sama, kemudian apa? Tunduk kepada perasaan-perasaan. Kita ini adalah manusia yang tunduk kepada emosi-emosi kita. Kemudian emosi yang sama dan bisa berkenan dengan apa? Kelemahan yang sama. Elia adalah orang yang punya kelemahan. Elia orang yang punya perasaan, Elia punya emosi, Elia juga dikatakan dia punya sifat dasar sama kayak kita.
Hanya kan tidak ditulis memang. Nggak dibilang, tapi saya mau bilang Bapak Ibu, Elia itu pernah putus asa, Elia itu pernah frustasi. Dia pernah bilang tuh sama Tuhan, Tuhan ambil aja nyawaku, aku lebih bagus mati. Tuhan tidak, berarti bukan tidak menghargai. Semua emosi yang ditaruh Tuhan itu, Tuhan yang taruh emosi-emosi di dalam diri kita. Tuhan yang taruh itu Bapak Ibu. Tapi hari ini, yang menarik adalah Elia tidak mau dikalahkan oleh emosi itu. Elia tidak mau dikalahkan oleh perasaan-perasaan itu. Elia tidak mau dikalahkan oleh kelemahan-kelemahan itu. Elia tidak mau dikalahkan oleh sifat dasar dari manusia itu. Dengan apa kita bisa kalahkan emosi kita? Dengan apa kita bisa kalahkan semua perasaan-perasaan yang gundah gulana ini? Dengan apa kita bisa mengalahkan semua kelemahan-kelemahan kita? Yakobus 5 katakan, berdoa. 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 Doa Elia berkuasa dan efektif. Dia bisa menghentikan hujan 3,5 tahun. Orang yang tadi itu yang punya perasaan itu. Mungkin Bapak Ibu bilang, aku punya kelemahan. Aku punya dosa. Aku tahu ini yang menghambat. Saya mau kalahkan itu dengan doa datang kepada hadiratnya. Jangan mau ditipu oleh iblis. Engkau diciptakan Tuhan, Tuhan menebus engkau bukan untuk engkau ada tetap dalam penderitaan. Alkitab tadi kalau engkau ada dalam penderitaan katakan berdoa. Kalau engkau ada dalam emosi-emosi yang mungkin saat-saat ini menekan engkau, Alkitab katakan berdoa, berdoa, berdoa. Semua jemaat GKKD, ayo kita berdoa. Menghentikan hujan 3,5 tahun di ayat 17b, kemudian menurunkan hujan di ayat 18. Kemudian Elia juga orang yang tadi punya perasaan itu tadi pernah menurunkan api dari langit. Menurunkan api dari langit. Alam bisa tunduk, Bapak Ibu tahu. Ini adalah citra kita di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan kita pertama, Alkitab katakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya dia bisa berkuasa atas langit, atas ikan-ikan. Tuhan bicara tentang biar kita diciptakan supaya kita bisa berkuasa atas apa? Udara, laut, dan darat. Bapak Ibu baca Alkitab. Itulah tujuan Allah, itulah citra kita. Dengan kematiannya di atas Kalvari, dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia berkata, semua sudah selesai. Kelemahan kita semua udah dia tanggung. Sebabnya hari ini, Bapak Ibu, kalau Elia bisa menurunkan api orang yang punya perasaan tadi, yang punya emosi tadi. Hal yang sama kita pun bisa melakukannya. Amin. Menghidupkan kembali anak janda Sarfat. Menghidupkan kembali. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang sudah mulai mati secara rohani. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang sudah mungkin hidupnya putus asa. Alkitab katakan, Elia yang manusia biasa, dia bisa lakukan itu. Hari ini pesan Tuhan, kita pun semua bisa melakukannya. Amin. Bagaimana doa bisa berkuasa dan efektif? Hanya 2 hal hari ini yang saya akan sampaikan. Yang Bapak Ibu yang pertama, berdoa. Yang pertama adalah, yang berdoa itu adalah orang benar. Orang benar di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 dikatakan gini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang pertama adalah bagaimana caranya supaya doa-doa kita dahsyat. Sehingga kita pada waktu menumpangkan orang sakit sembuh. Pada waktu kita dalam keadaan gundah gulana kita boleh dibangkitkan. Kita boleh dipulihkan. Yang pertama adalah doa orang benar. Bapak Ibu, saya mau bilang sama kita semua, kita tidak ada yang benar.
Tapi Kristus telah membenarkan kita. Dalam pandangan Allah, saya adalah pribadi yang benar. Saya sudah diampuni melalui kematian Kristus di atas Kalvari. Pada waktu kita terima Yesus secara pribadi dalam hidup kita, dalam pandangan Allah, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan. Hanya kita sedang proses hari demi hari. Terus kita diproses sampai kita menjadi seperti yang Kristus mau. Tapi hari ini Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya doa kita bisa mengalami kedahsyatan? Doa kita mengalami seperti apa tadi yang dilakukan oleh Elia. Yang pertama, percayalah bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Amin. Pada waktu kita terima Yesus pertama kali, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mengampuni semua dosa kita. Dia sudah menyucikan semua diri kita. Dan Dia berikan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam kita. Dan kita sudah dibenarkan oleh anugerahnya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah doa yang berkuasa, yang dahsyat adalah doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh berdoa. Amin. Doa sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu, di dalam ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Bisa bayangi Bapak Ibu, dia bisa berkata kepada hujan, jangan turun 3,5 tahun. Hujan alam tunduk kepada Elia. Dengan yang diperkatakan oleh Elia. Karena Elia menyatakannya dengan iman. Hari ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rindukan? Supaya Bapak Ibu mengalami kedahsyatan doa. Apa yang perlu Bapak Ibu mungkin mau alami hari-hari ini? Percayalah, hari ini yuk kita naikkan doa kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Apa pergumulan kita? Naikkan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kadang-kadang kita harus berlutut. Kita bilang sama Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku datang ke hadirat-Mu. Walaupun ada satu fakta Bapak Ibu ya, bahwa ada kadang doa yang, jawaban doa kan ada 3 ya. Iya, tidak, yang kemudian iya tapi tunggu. Kalau Bapak Ibu udah deal bahwa itu merupakan kerinduan Bapak, udah saya bilang, kalau saya katakan sudah sepakat. Bapak Ibu memahami bahwa ini adalah kehendak Bapa. Doa terus, rindukan terus. Sampai itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ada perasaan-perasaan, ada emosi-emosi yang mencoba untuk menggagalkan kepercayaan kita. Yang mencoba untuk menghentikan kepercayaan kita. Datang terus doa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Datang terus bersujud di hadapannya. Amin. Yang terakhir, apakah kedahsyatan dan dampak dari berdoa? Apa kedahsyatan dan dampak dari berdoa? Yang pertama, gunung beranjak dan tercampak. Semua persoalan kita itu bisa kita singkirkan. Karena doa itu kita sedang menyatakan Tuhan, mempercayai Tuhan berkuasa atas hidup kita. Apa yang dikatakan itu pasti terjadi. Itu kedahsyatan doa. Apa yang kita katakan? Kemudian menyelamatkan dan membangunkan orang sakit. Kata Alkitab tadi, kemudian menghentikan dan menurunkan hujan. Dia bisa menghentikan, tapi dia juga bisa berkata, saatnya hujan turun. 3,5 tahun begitu orang Israel tidak mengalami hujan, hujan turun. Ada hal-hal yang luar biasa yang bisa terjadi. Yang menjadi penghalang kedahsyatan doa itu adalah tadi yang saya katakan, perasaan-perasaan kita, emosi-emosi kita, pikiran kita, kesombongan kita, dosa-dosa kita. Tapi hari ini, mari kita semua, kita boleh mengalami kedahsyatan doa. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu datang dengan persoalan apa? Ada gunung persoalan apa Bapak Ibu merasa kayaknya ini terlalu besar. Tuhan kita lebih besar. Apa saja yang kita minta Tuhan akan berikan. Bapak Ibu, tema kita selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, sudah 3 bulan pastor berikan tema tentang doa.
Ada satu tindakan profetik yang akan kita lakukan ke depan. Saya mempercayai satu hal, kalau Tuhan memberikan kita gedung sebesar ini, Tuhan juga akan memberikan kita tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin. Bapak Ibu, masih ada waktu, ini bulan 5 masih. Ada waktu 7 bulan lagi. Saya melihat jumlah secara kakak itu kita 94 kakak. Betul ya, ada pertambahan terakhir saya nggak tahu. 94 kali 2 saja 188. Artinya kalau mulai hari ini kita melakukan doa sama seperti Elia. Kita bersyafaat, kita sungguh-sungguh, kita mengalahkan semua emosi, perasaan kemanusiaan kita. Kita bermimpi kepada kebesaran yang disediakan Tuhan. Kita mau berkata kepada semua kursi-kursi di tempat ini supaya dipenuhi. Bapak Ibu tadi pada waktu masuk ada diberikan aser seperti ini. Betul? Semua dapat? Ada yang gak dapat? Bapak Ibu ingat, Alkitab tadi katakan Elia manusia biasa. Sama seperti Bapak Ibu dan saya. Kalau Elia bisa menurunkan hujan, bisa mengirim api, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Roh yang sama pada waktu Bapak Ibu terima Yesus. Roh itu ada pada kita. Amin. Amin, roh itu ada pada kita. Ayo semua kita bangkitkan iman kita. Bapak Ibu mulai hari ini sampai akhir tahun bulan 12. Sampai akhir tahun. Masing-masing orang, mari naikkan imanmu, naikkan kapasitasmu. Bagaimana caranya? Ada satu tindakan yang mau kita lakukan. Secara profetik, kita percaya Allah besar, tapi kita harus mulai mempraktekkan di dalam doa-doa kita. Kita percaya kalau Tuhan bisa menjawab doa Elia, Allah yang sama yang kita sembah, Dia mengirimkan rohnya kepada kita, rohnya yang kudus kepada kita. Dia akan bisa juga memberikannya kepada kita. Amin. Saya percaya tempat ini bisa penuh. Caranya Bapak Ibu, mulai hari ini taruh di Alkitab kita. Setiap hari doakan, bilang sama Tuhan, Tuhan 1 tahun ini aku mau membawa orang kepada Kristus. Aku mau menjangkau dia, aku mau menginjilin, aku mau berdoa buat dia, aku akan memuridkan dia sampai dia tertanam di dalam gereja lokal GKKD. Amin. Mulai takut kita, mulai khawatir. Amin. 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 Kita coba. Dapat tadi semua staf ada membuat ini beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu. Ini mau dibagikan memang kepada jemaat. Ayo semuanya, siapapun, termasuk nanti anak-anak kita di TNG, kita akan lihat Tuhan menjawab doa di tengah-tengah kita. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu ditaruh di Alkitabnya, Bapak Ibu doakan. Saya percaya saat ini gereja kita terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, sedang memperbaiki banyak hal. Saya percaya Allah yang lebih besar itu akan mengerjakan jauh lebih dari apa yang kita minta dan doakan. Amin. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu sekali lagi simpan, mulai doakan sampai akhir tahun. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab doa. 1 orang membawa 1 tahun ini. Mulai berdoa, mulai berdoa. Amin. Hari ini Bapak Ibu sama seperti Elia. Elia punya rasa mungkin ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan. Elia mungkin mengalami banyak secara emosi dan perasaan-perasaan manusia. Tapi Elia menaklukkannya di bawah kaki Tuhan. Dan dia melihat kuasa Tuhan. Hujan turun. Bahkan dia pernah berdoa untuk orang yang meninggal, yang mati secara fisik itu bisa bangkit kembali. Hari ini Tuhan yang sama, roh yang sama. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di dalam hidup kita. Dia ada di dalam diri kita. Kalahkan semua emosimu dengan datang dan berdoa kepada Dia. Haleluya. Mari Bapak Ibu, bawa semua kehidupanmu kepada Kristus. Dia bisa melakukan semuanya. Segalanya Dia bisa lakukan. Karena Dia Tuhan. Dia Allah El Shaddai. Amin. Tinggikan Dia. Hormati Dia. Katakan kepada Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Seringkali ketakutan
ketakutanku, kekhawatiranku yang membatasi kuasa-Mu. Kalau Elia manusia biasa, dia bisa berdoa kepada hujan untuk turun dan berhenti. Hal yang sama, di dalam diri kami ada Roh-Mu, ada kuasa-Mu. Engkau menaruh Roh-Mu yang besar di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami mau mengalahkan semua emosi-emosi kami, perasaan-perasaan kami, dengan kami datang kepada Engkau Tuhan. Tolong kami, bantu kami gereja-Mu Tuhan. Ini kami semua Bapa. Dia Allah El Shaddai. Bawa Bapak Ibu seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Datang kepada Dia.